pada pertemuan kedua ini insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin sudah kita mulai dengan muqaddimah ringkas tentang puasa. Yang sebelum itu mari kita coba dulu cek sound. Apakah dia sampai ke penjuru Kalimantan sana, Ustaz Abdul Khaliq? Ke Riau, Ustaz Hanafi di Riau ya? Hadir, Ustaz, hadir, hadir. Ustaz Alvin domisili di Alvin Zain, Bogor. Tamam. Alhamdulillah ke Kalimantan sampai, alhamdulillah. Nah, baiklah, kita tentu menginginkan bahwasanya Ramadan kali ini tidak sama dengan Ramadan sebelumnya. Tentu kita semuanya tidak ingin keluar dari Ramadan sebagaimana kita masuk. Kita ingin bahwa Ramadan ini membawa perubahan kepada kita semuanya. Dan juga sebelum kita menyambut kedatangan Ramadan, perlu kita siapkan beberapa amunisi agar nanti ketika Ramadan datang kita telah siap baik secara fisik maupun secara mental. Ikhwani wa akhwati, ibu bapak hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Barusan tadi sore ada liqa maftuh atau pertemuan Zoom live dengan salah satu guru kami Syekh Labib Najib hafizahullah taala, dan beliau menyampaikan beberapa nasihat seputar ilmu secara umum dan juga ada beberapa nasihat sebelum memasuki bulan Ramadan. Beliau mengatakan di antara nasihat beliau adalah Ramadan mesti kita buat target. Mesti kita memasang target ketika Ramadan. Baik itu target dalam hal membaca Al-Quran. Baik target lain sebagaimana seperti misalnya target menyelesaikan atau membaca tafsir Al-Quran. Dikarenakan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, sehingga cocok rasanya kalau sambil kita pelajari makna-makna dari Al-Quran tersebut. Baik itu membaca tafsir ataupun barangkali mendengar pelajaran-pelajaran tentang tafsir dari guru-guru kita, dari para ustadz kita, sehingga fikih mesti digandengkan dengan tazkiyatun nufus. Fikih yang dia hanya membahas hukum saja belum cukup untuk melunakkan hati ini, melainkan dia mesti digandengkan dengan hal-hal yang bisa melunakkan hati, yang itu dikaji dalam seri-seri tazkiyatun nufus, menyucikan diri. Bisa mendengar ceramah contohnya dan lain sebagainya. Ikhwani wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tak lupa juga malam ini malam Jumat, para ulama mengatakan bahwasanya malam Jumat adalah malam terbaik sepanjang pekan. Sebagaimana hari Jumat adalah siang terbaik sepanjang pekan. Dan kita diberikan kesempatan beramal yang banyak pada malam hari ini. Terbanyak salawat, sudah boleh memulai membaca surah Al-Kahfi dan lain sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ikhwani wa akhwati hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ambil muqaddimah tentang puasa Ramadan dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Telah kita ambil muqaddimah tentang orang berpuasa, hukum berpuasa, dan juga tentang sedikit rukun puasa. Kita telah tahu bahwasanya ada syarat wajib, ada syarat sah, dan ada pembahasan mengenai orang yang tidak mampu berpuasa. Syarat wajib ada 6, sedangkan syarat sah agar dia puasa kita menjadi sah ada 4, dan orang yang nggak mampu berpuasa itu dirinci
apakah ketidakmampuannya itu abadi atau sementara saja. Kalau sementara ada hukumnya, yang abadi juga ada hukumnya. Nah, wajib mengqadha kalau uzurnya sementara, sedangkan kalau uzurnya bersifat abadi selamanya, maka nggak perlu berpuasa, melainkan cukup membayar fidyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita jelaskan juga tentang jenis-jenis puasa, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh. Yang wajib ada 4, Ramadan, kafarah, nazar, istisqa. Yang haram ada beberapa hari, 2 hari raya, 3 hari tasyrik, kemudian yaumus syak, kemudian pertengahan kedua pada bulan Sya'ban. Kemudian puasa sunnah ada 2 juga, ada yang bebas, ada yang terikat oleh minggu, terikat oleh bulan, terikat oleh tahun. Dan puasa yang makruh ada 2, puasa hanya pada hari Jumat dan puasa hanya pada hari Sabtu saja. Sebagaimana yang sempat kita katakan sebelumnya, bahwasanya insyaallah taala kitab induk yang akan kita pelajari, dalam daurah atau kajian kita pada kesempatan ini adalah namanya Mukhtasar Abi Syuja'. Urutan-urutan pembahasan kita akan mengikuti urutan-urutan yang ada pada kitab Mukhtasar Abi Syuja'. Jadi barang siapa yang mempunyai kitab itu, maka tidak masalah untuk membuka kitab itu untuk kita baca bersama-sama. Barakallahu fikum. Izin minta waktunya sebentar. Baiklah, kita akan mulai mengerucutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tentang Ramadan, di antara muqaddimah-muqaddimah tentang Ramadan, biasanya akan disebutkan oleh para ulama bahwasanya Ramadan itu puasa Ramadan diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah. Diwajibkan pada bulan Sya'ban. Nah, bulan yang kita berada padanya pada saat ini. Puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban dan dia pada tahun ke-2 Hijriah. Kalau dia diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah, berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa berapa kali Ramadan kira-kira? Kalau dia diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah, maka Rasulullah puasa berapa kali Ramadan? Delapan. Barakallahu fiik. Nah, dia akan ada hubungannya nanti dengan tahun kewafatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul wafat pada tahun 11 Hijriah. Jadi Rasulullah puasa tahun kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beliau mendapati 9 kali Ramadan, sedangkan tahun terakhir beliau sudah wafat sebelum datangnya Ramadan. Maka beliau SAW puasa sebanyak 9 kali Ramadan. Nah, di seluruh Ramadan yang beliau lewati itu, 8 di antaranya jumlah hari Ramadannya adalah 29. Cuma sekali Ramadan saja yang jumlah harinya sempurna 30 hari.
Nah, di antara ulama menyebutkan di antara hikmah dari itu adalah agar ini menenangkan hati para umat. Menenangkan hati para umat bahwasanya toh Rasul kita yang paling bagus ibadahnya ternyata cuma Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan sempurna sekali saja. Jadi jangan khawatir para jemaah tentang pahala yang kita dapatkan. Baik bilangan harinya 29 hari ataupun 30 hari, maka insya Allah pahalanya sama. Pahala barang siapa yang shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pahala orang yang mengerjakan qiyamul Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pahalanya sama, baik harinya 29 maupun harinya 30. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Puasa Ramadan tentunya kita tahu dalilnya semuanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan silahkan nanti dicari tafsir dari ayat ini mungkin bisa didapatkan di tafsir Ibnu Katsir. Di sana juga ada sejarah puasa yang kemarin sempat kita kutip mengenai 3 periode puasa itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Dan puasa ini kama yuqal, sebagaimana dikatakan ulama, ma'lumun minad din bid-darurah. Perkara agama yang diketahui secara gamblang. Beda dengan contohnya eh, apa ya contohnya zakat. Apakah harta anak kecil jika dia punya harta apakah wajib dizakatkan? Nah, ini perkara yang agak enggak semua yang tahu. Tetapi puasa, salat, zakat, haji, nah ini maklum minad din bid-darurah yang diketahui secara gamblang dalam agama kita sehingga orang yang mengingkarinya hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam, wal iyadzu billah. Barakallahu fikum. Ramadan eh, sudah pernah kita lewati mungkin ketika kita kecil. Kenapa dia dikatakan Ramadan? Karena ada 2 sebab. Karena dia diambil dari kata Ramadha yarmudu yang artinya ahraqa yuhriqu, karena dia bisa membakar dosa. Karena Ramadha artinya membakar. Ada juga sebab kedua, yaitu kenapa dinamakan Ramadan, diambil dari kata ramdha yang artinya syiddatul hararah, panas yang sangat terik. Dikarenakan memang ia terletak atau terjadi, Ramadan itu terjadi ketika musim yang sangat panas. Bahkan ketika kami di Mesir, sampai derajat siang hari ketika itu 45 derajat. Entah sekarang entah bagaimana keadaan di Mesir sana, tapi sampai sempat 45 derajat. Sedangkan kita di Indonesia barangkali cuma 23 derajat, 24 derajat. Sedangkan di sana sampai 45 derajat. Nah, itu dia di antara sebab penamaannya Ramadan, karena dia diambil dari kata rombo yang artinya syiddatul hararah atau cuaca yang sangat panas. Nah, di antara pembahasan tentang Ramadan, barakallahu fikum, gimana cara kita mengetahui masuknya bulan Ramadan? Gimana cara kita mengetahui masuknya bulan Ramadan? Ya, ma'ruf di antara kita semuanya bahwasanya setiap tahun kita akan mendengar sidang isbat, penetapan apakah sudah terlihat hilal atau belum. Ya, itu dia. Namun sesungguhnya ada 2 cara eh, masuknya Ramadan itu, ada 2 kriteria. Ada masuknya Ramadan secara umum, dalam artian puasa Ramadan mesti dilakukan oleh seluruh penduduk negeri. Ini maksud secara umum. Ada secara khusus, yaitu Ramadan ini hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Masuknya Ramadan secara umum ada 2 cara. Pertama, cara masuk Ramadan secara umum adalah dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Berkata Rasulullah SAW, sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Puasalah kalian ketika melihat hilal dan berhari rayalah ketika melihat hilal Syak.
Syawal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau ternyata hilal belum terlihat, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari. Nah, ini cara pertama dalam masuknya Ramadan. Cara kedua, ya melihat hilal. Ya, nanti pada malam ke-29 Sya'ban itu sudah akan dimulai ru'yatul hilal. Sudah dimulai percobaan melihat hilal. Kalau di tanggal 29 Sya'ban itu sudah terlihat hilal, ba'da maghrib tentunya, maka besoknya pasti Ramadan. Maka malam itu kita akan tarawih. Tapi kalau ternyata malam itu tidak terlihat hilal, maka besok masih Sya'ban, hari terakhir bulan Sya'ban, dan kita Ramadannya 1 hari setelah itu. Nah, ini dia cara mengetahui masuknya Ramadan. Di antara permasalahan yang berhubungan dengan ini, barakallahu fikum, bahwasanya barang siapa yang berada di negara atau wilayah yang mana hilalnya telah terlihat, berarti dia mulai puasa, anggaplah malam ini terlihat hilal, berarti besok dia sudah mulai puasa. Kemudian orang ini bersafar, berangkat, berjalan menuju negara atau wilayah yang mana di sana hilal belum terlihat. Otomatis bagaimana? Otomatis tempat yang dia tuju itu akan terlambat memulai puasa. Betul? Dia di sini sudah terlihat hilal di Indonesia contohnya. Kemudian dia pergi ke Mesir contohnya, tetapi di Mesir belum terlihat hilal. Otomatis di Indonesia akan puasa lebih dahulu daripada Mesir. Bagaimana nih kira-kira hukumnya? Hukumnya adalah kita nata'abbadullaha bil badan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai di mana badan kita berada. Kalau kita di Indonesia sudah terlihat hilal di sini, kemudian safar, jalan pergi ke Mesir contohnya, sedangkan di sana belum berpuasa orang, otomatis mereka akan terlambat memulai Ramadan, maka kita ikut negara Mesir. Ikut di mana badan kita berada. Ini permasalahan pertama. Barang siapa yang hilal di wilayahnya terlihat duluan, kemudian dia pergi ke negara yang hilalnya belum terlihat, maka dia ngikut badan di mana badan dia berada. Ya, nanti ada kemungkinan dia berpuasa 31 hari nggak? Kalau kayak gitu. Ada kan? Nah, mana tahu nanti di Mesir Ramadannya 30 hari, sebulan penuh. Sedangkan dia sudah pernah berpuasa sehari di Indonesia. Otomatis dia akan berpuasa sebanyak 30 hari. Ya enggak masalah. Walaupun memang kalau kita teliti semua jumlah bulan Hijriah enggak akan ada yang 31 hari. Tetapi dalam kasus ini enggak apa-apa. Walaupun 31 hari dalam kasus ini maka tidak masalah. Sebaliknya, orang yang di negaranya hilal belum terlihat. Contoh di Mesir. Di Mesir hilal belum terlihat. Kemudian dia pergi ke Indonesia. Sedangkan di Indonesia hilal udah terlihat kemarin. Otomatis di Indonesia puasa lebih cepat daripada Mesir. Nah, orang yang datang dari Mesir, yang di Mesir itu belum terlihat hilal, datang ke Indonesia, sedangkan di Indonesia sekarang sudah puasa hari kedua. Karena hilal sudah terlihat kemarin. Nah, otomatis di Indonesia lebih dahuluan puasa. Maka apa efeknya nanti? Yang datang dari Mesir, ada kemungkinan dia cuma berpuasa sebanyak 28
8 hari. Karena di Indonesia sudah mulai puasa duluan, jadi nanti otomatis hari raya di Indonesia juga lebih dulu daripada hari raya Mesir. Yang penting barang siapa yang datang dari negeri yang hilalnya terlambat terlihat, berkunjung dan datang kepada negara yang sudah terlihat hilalnya duluan, seandainya ternyata nanti puasa orang yang datang dari Mesir itu baru 28 hari, maka nanti dia harus mengqadha dan menambah puasa 1 hari lagi. Dia nanti akan ada kemungkinan dia baru berpuasa 28 hari. Nah, sedangkan dia di hari esoknya nggak mungkin menambah puasa lagi. Kenapa? Karena hari esoknya di Indonesianya sudah berkemungkinan itu Idul Fitri. Sedangkan kita di hari Idul Fitri tidak diperbolehkan berpuasa. Mungkin pusing ya. Nah, coba ditulis-tulis dulu kalau nanti ada pertanyaan mengenai ru'yatul hilal ini. Barakallahu fikum, itu cara masuknya Ramadan. Sedangkan cara mengetahui selesai Ramadan juga ada 2. Pertama dengan menyempurnakan Ramadan 30 hari, atau dengan melihat hilal di bulan Syawal. Barakallahu fikum. Untuk faidah saja bahwasanya orang yang melihat hilal ini bukan sembarang orang. Dia harus orang yang dinamakan adlu syahadah. Orang yang persaksiannya diakui oleh syariat kita. Dia mesti orang laki-laki, bukan perempuan. Kemudian dia harus merdeka, tidak boleh hamba sahaya. Kemudian dia orang yang soleh, tidak boleh orang fasik, pendosa. Kemudian ketika dia melihat hilal, dia mesti mengabarkannya kepada pihak pemerintah atau hakim atau lembaga, mungkin MUI sekarang ya. Nah, ketika dia mengabarkan kepada lembaga itu, kepada hakim, kepada mahkamah bahwa hilal terlihat, kemudian mahkamah atau hakim menetapkan dan memutuskan dan mempercayai penglihatan dari orang itu, maka dengan itulah masuknya Ramadan secara umum. Barakallahu fikum. Adapun jika Ramadan itu terlihat oleh seseorang, namun hakim tidak memutuskannya, mungkin ada yang kurang di sisi hakim syaratnya, sehingga hakim tidak mengakui syarat itu, sehingga hakim atau pemerintah atau mahkamah tidak memutuskan dan tidak menerima kabar dari dia. Maka puasa itu hanya wajib bagi orang yang melihat hilal itu saja. Misalnya ada seseorang si fulan, si A, yang di malam terakhir Sya'ban, di malam ke-29 Sya'ban itu dia melihat hilal. Kemudian karena tidak ada wasilah, tidak ada cara untuk menghubungi hakim, dia nggak bisa menghubungi hakim. Maka dia pribadi wajib berpuasa. Ini barangkali beberapa gambaran yang sering terjadi pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kan sudah ada petugas khusus untuk melihat hilal, ditempatkan di beberapa titik di seluruh wilayah di Indonesia. Entah masih ada kemungkinan terjadi ini atau tidak. Atau hilal itu terlihat oleh perempuan, contohnya. Nggak sengaja perempuan malam hari keluar, tiba-tiba ngelihat hilal. Perempuan persaksiannya nggak diterima di hadapan hakim. Maka hakim tidak bisa memutuskan Ramadan dengan ru'yah dari perempuan. Tetapi si perempuan yang melihatnya itu wajib berpuasa secara pribadi. Itu yang kita maksud dengan masuknya Ramadan secara khusus. Yang mana puasa Ramadan itu dilakukan oleh orang-orang yang khusus saja. Contohnya tadi perempuan atau anak kecil mengaku dia melihat hilal. Hakim nggak bisa sembarangan menerima persaksian anak kecil. Tetapi si anak kecilnya,
Kalau dia sudah berakal, sudah mumayyiz, wajib bagi dia untuk berpuasa. Orang fasik atau bahkan orang kafir tidak diterima persaksian mereka, sehingga Ramadan hanya masuk secara khusus. Wajib puasa bagi orang yang melihat hilal saja. Baiklah, barakallahu fikum. Setelah kita berikan pengantar tentang masuknya Ramadan, kita ambillah sedikit dulu tentang pengertian puasa yang walaupun di pertemuan kemarin sudah sempat juga kita bahas bahwasanya puasa itu ini kita punya pengertian yang agak baru daripada pengertian yang sebelumnya. Puasa ya menahan diri dari pembatal puasa. Nanti pembatalnya akan kita kaji semuanya. Dengan niat yang khusus. Karena Ramadan adalah puasa wajib, maka niatnya akan berbeda dengan niat puasa sunnah. Niatnya masih khusus. Kapan kita menahan? Ya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan mesti dilakukan puasa itu pada hari-hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Oh, ternyata ada beberapa hari yang mana kita terlarang berpuasa pada hari itu. Nanti akan kita temukan jawabannya. Kemudian puasa itu dilakukan oleh orang Islam yang sudah berakal, bukan orang gila. Dan dia juga suci dari haid dan nifas. Inilah pengertian dari puasa. Menahan diri dari pembatal puasa dengan niat yang khusus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari di hari-hari yang diperbolehkan berpuasa dan dilakukan oleh orang Islam yang berakal, yang suci dari haid dan nifas. Puasa mesti sejak terbit fajar. Maka dari itu pernah kita bahas kemarin bahwasanya orang yang sedang makan kemudian tiba-tiba mendengar azan, maka dia mesti segera meludahkan dan melemparkan makanan yang di mulutnya. Kalau dilanjutkan makan, maka batal dan tidak sah puasa pada hari itu. Begitu menurut 4 mazhab. Barakallahu fikum. Nah, dari pengertian ini akan dapat kita temukan bahwasanya syarat sah puasa ada 4. Pertama, dia mesti dilakukan pada hari-hari yang diperbolehkan berpuasa. Kemudian syarat sah puasa adalah dia mesti dilakukan oleh orang Islam, berakal, dan suci dari haid dan nifas. Maka tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir dan juga tidak sah bagi orang gila dan tidak sah bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Tentang rukun puasa telah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya bahwasanya rukun pertama adalah niat dan niatnya berbeda antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa wajib mesti kita meniatkan 3 hal. Pertama, meniatkan niat itu melakukan niat di malam hari. Tidak sah berniat sejak siang hari. Mesti berniat pada malam hari. Kapan itu waktu malam? Ya, sejak terbenamnya matahari hingga sebelum fajar. Boleh kita niat setelah maghrib, setelah isya, setelah tarawih, setelah witir, silakan. Yang penting niat itu dilakukan pada waktu malam, di rentang waktu itu. Kemudian yang kedua, rukun puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Disebutkan tadi niat ya. Kalau puasa wajib beda dengan puasa sunnah niatnya. Kalau puasa wajib mesti pada malam hari. Kemudian setiap malam mesti berniat. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Tidak ini sebaiknya tiap malam. Tapi kalaupun kita untuk kehati-hatian mengikuti pendapat ulama yang membolehkan berniat sekaligus untuk 1 bulan, maka juga tidak masalah insyaallah taala. Minimal berniat nawaitu shauma Ramadan. Ini minimal ya. Kalau sudah kita niatkan ini maka sudah sah. Adapun yang maksimal kalau ingin dilafazkan contohnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Yang kedua, menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan dan minum tentunya secara sengaja. Secara sengaja menahan diri dari makan dan minum.
Adapun orang yang makan minum karena enggak sengaja, maka tidak batal puasanya. Qala Rasulullah SAW, man akala nasiyan wa huwa shaimun fal yutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang makan atau minum ketika berpuasa karena lupa, maka silakan lanjutkan puasanya. Dikarenakan dia barusan telah diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau lupa maka tidak masalah. Menahan diri tentunya dari berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Maka barang siapa yang ketika fajar terbit sedangkan dia sedang berhubungan intim dengan pasangannya, jika langsung dia cabut, yang menikah pasti paham ya, jika langsung dia selesaikan, ya dia cabut lah istilahnya ya, naza'a, langsung dia cabut, si laki-laki langsung mencabutnya, maka sah puasanya pada hari itu. Tetapi kalau dia tetap lanjutkan, maka puasanya pada hari itu tidaklah sah dan mesti nanti mengqadha pada hari lain puasa yang telah batal pada hari itu. Berhati-hatilah. Apalagi barangkali pengantin baru contohnya. Yang ketiga, menahan diri agar tidak muntah dengan sengaja. Adapun kalau muntah tidak sengaja maka tidak batal. Man zara'ahul qai'u fala qada'a alaihi, falaysa alaihi qada'. Wa man istaqa'a falyaqdi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang enggak sengaja muntah maka tidak wajib mengqadha. Artinya puasanya enggak rusak, enggak batal. Tetapi barang siapa yang muntah dengan sengaja maka dia wajib mengqadha puasanya. Barakallahu fikum. Nah, maka dari itu, kalau sudah kita ketahui tentang pengertian puasa serta rukun-rukun puasa, maka tentu wajib kita mengetahui hal-hal yang bisa merusak puasa kita dan membatalkannya. Barakallahu fikum. Dalam kitab Al-Mukhtasar Abi Syuja' akan kita dapatkan bahwasanya pembatal puasa ada 10. Pembatal puasa ada 10. Walladzi yuftiru bihi shaim 'asharatu asya'. Yang membatalkan puasa ada 10. Pertama, kata beliau rahimahullahu taala, ma wasala ila ma wasala amdan ila al-jawf au ar-ra's. Pertama, yang membatalkan puasa adalah segala benda yang masuk ke dalam rongga tubuh kita secara sengaja. Segala benda yang masuk ke dalam rongga yang terbuka secara sengaja. Ya, contohnya makan dan minum. Masuknya makanan dari mulut menuju perut membatalkan puasa. Masuknya minuman dari mulut menuju perut membatalkan puasa. Kenapa? Karena makanan adalah benda kan? Benda. Dan dia masuk ke dalam rongga badan. Masuk ke dalam rongga badan yaitu perut. Maka dia membatalkan puasa. Pun begitu juga yang dikatakan rongga di sini tidak hanya perut saja. Tetapi telinga juga tergolong sebagai rongga tubuh. Jadi barang siapa yang memasukkan ketenbat ke dalam telinga ketika berpuasa, maka batal puasanya menurut mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Karena telinga termasuk rongga. Nah, kalau dia melewati lubang, melewati tulang ke tengkorak ini, maka batal puasanya. Pun begitu juga di antara yang termasuk rongga adalah, mohon maaf, kemaluan. Kemaluan. Baik kemaluan perempuan maupun kemaluan laki-laki. Maka barang siapa perempuan ketika berpuasa, lalu dia beristinja, kemudian dia ingin memastikan apakah sudah bersih atau belum. Kemudian dia memasukkan sebagian jari contohnya. Maka dengan itu batallah puasanya. Batallah puasanya kalau batallah puasanya pada hari itu. Baik dimasukkan ke dalam kemaluan yang di depan ataupun
ke dubur, ke yang belakang. Itu membatalkan puasa karena ini kan sebuah benda, dari sebuah benda. Dan dia masuk ke dalam rongga tubuh. Itu membatalkan puasa. Apalagi yang termasuk rongga, perut, telinga, kemudian kemaluan. Baik kemaluan di depan maupun yang di belakang. Itu dia pembatal puasa yang pertama. Masuknya benda, segala benda yang masuk dengan sengaja ke rongga yang terbuka. Telinga akan terbuka, mulut terbuka juga, kemaluan terbuka juga. Pun begitu juga segala benda yang masuk ke dalam rongga yang tertutup, yaitu kepala atau otak. Jadi barang siapa yang luka, contohnya ditusuk di otaknya atau dia ketiban, ada yang jatuh ke kepalanya sehingga itu menyebabkan luka dan lukanya dalam sampai ke otak, maka itu adalah sebuah benda yang masuk ke dalam rongga tubuh yang membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Sedangkan pembatalan yang ketiga, ini sebetulnya ngikut ya kepada nomor 1 dan 2. Nomor 3, suntik atau injeksi obat ke dalam salah satu kemaluan. Barang siapa barangkali yang butuh dimasukkan obat ke dalam kemaluannya, jika itu dilakukan ketika berpuasa, maka batal puasanya. Kenapa? Karena suntik itu kan sebuah benda dan dia masuk ke dalam rongga tubuh. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Tadi sudah kita bahas juga yang muntah ini. Kemudian nomor 5, pembatal puasa yang kelima adalah al-jima' amdan. Al-jima'u al-waq'u amdan fil farji. Melakukan jima' dengan sengaja di farji. Barangkali yang alladzi laisa min thulabil ilmi syar'i aw ladzina laisu mimman yafhamun al-lughah al-arabiyyah. Jima' ini adalah hubungan intim. Hubungan intim dengan sengaja di farji. Barang siapa yang melakukan hubungan intim dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan di farji, mohon maaf jika bahasa, ya gimana lagi harus kita bahas juga. Jadi barang siapa saja yang melakukan jima' atau memasukkan kemaluannya ke farji, maka batal puasanya. Farji di sini cakupannya luas. Dia mencakup kemaluan perempuan, mohon maaf, yang depan. Dan farji ini juga mencakup dubur, tempat keluarnya BAB. Barang siapa yang ketika puasa dia melakukan LGBT, homo satu sama lain, maka batal puasanya. Laki-laki yang menggauli laki-laki dan memasukkannya ke dalam dubur si laki-laki itu, waliyadzubillah, astagfirullahaladzim, maka batal puasa pada hari itu. Dosa enggak diragukan lagi, tapi kita sekarang berbicara tentang puasa. Hatta walaupun dia melakukan itu ke dubur istrinya, maka juga batal puasanya. Atau bahkan walaupun sekalipun dia melakukan itu ke binatang, karena rusak akalnya contohnya, maka dia jima berhubungan intim dengan binatang contohnya, batal puasa si manusia ini. Atau bahkan si manusia ini melakukan jima atau hubungan intim dengan mayat atau jenazah, batal puasanya. Tentang dosa urusan lain, tetapi kita sekarang sedang membahas puasanya, maka batal puasanya. Barakallahu fikum. Itu kalau dia lakukan secara sengaja. Pun begitu juga nomor 5 tadi ya. Kemudian yang nomor 6 adalah menahan diri keluar mani karena hubungan badan. Barakallahu fikum. Barang siapa yang ketika Ramadan berhubungan badan suami istri contohnya,
berhubungan badan yang bukan hubungan kelamin. Contohnya ciuman, berciuman, atau berpelukan. Nah, yang penting hubungan yang terjadi persentuhan kulit secara langsung. Maka kalau itu sampai mengakibatkan keluarnya mani, maka batallah puasa karena itu. Jadi pembatal puasa yang keenam adalah keluarnya mani. Sebenarnya dia juga mencakup keluar mani karena berhubungan badan dengan diri sendiri. Gimana itu dengan diri sendiri? Yaitu dengan masturbasi. Wal'iyazubillah. Atau mungkin dikenal dengan istilah lain, onani. Jika dia berhubungan badan dengan dirinya sendiri dengan cara yang kita sebutkan barusan dan sampai keluar mani, maka batallah puasanya. Tetapi disebutkan oleh sebagian ulama tentang hukum itu sendiri, ada yang mengkategorikannya kepada dosa besar. Ada juga yang cukup mengkategorikannya kepada dosa kecil. Tapi walaupun apapun itu hukumnya, dia tetap hal yang terlarang dan kita termasuk orang yang melampaui batas kalau melakukan itu. Wa famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari kepuasan seksualnya tidak pada istrinya, maka dia adalah orang yang melampaui batas. Barakallahu fikum. Nah, ini pembatal puasa yang ke-6 tadi. Keluarnya mani karena berhubungan badan dengan orang lain atau berhubungan badan dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Namun berhubungan badan dengan istri ini, antara suami istri, membatalkan puasa kalau keluar mani. Dan membatalkan puasa kalau hubungan badannya kulit ketemu kulit. Adapun kalau misalnya si suami menyentuh-nyentuh istrinya di balik pakaian istrinya, kemudian setelah dia sentuh istrinya di bagian tubuh tertentu, tiba-tiba keluar mani si suami, maka tidak batal puasanya ketika itu. Kenapa? Karena hubungan badannya tidak langsung kulit ketemu kulit. Yang batal itu kalau keluar mani disebabkan kulit ketemu kulit. Barakallahu fikum. Nah, itu dia. Adapun orang yang ketika siang-siang puasa tidur, lalu mimpi basah, keluar mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Dikarenakan maninya keluar bukan karena hubungan badan kan? Bukan karena hubungan badan. Walaupun ketika tidur mungkin melihat sesuatu, tapi itu tidak membatalkan puasa. Itu juga disebutkan nanti oleh para ulama, orang yang menonton tontonan yang mengundang syahwat. Atau menghayal sesuatu yang berbau syahwat. Kemudian tiba-tiba keluar mani karena hal itu. Maka ini juga tidak membatalkan puasa. Adapun keharaman tentu ini hal lain. Tapi dari segi batal atau enggak batalnya puasa, enggak batal. Kenapa? Karena maninya keluar bukan karena hubungan badan. Sedangkan pembatal puasa itu adalah apa tadi? Nomor 6, keluar mani karena hubungan badan. Barakallahu fikum. Yang ketujuh, tentunya ini khusus untuk perempuan, adalah haid. Dan jika datang haid pada suatu hari, maka batal puasanya dan nanti wajib diqadha pada hari yang lain. Yang kedelapan adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, walaupun perempuan melahirkan alaqah, janin yang keguguran yang dia baru berusia 41 hari sampai 80 hari, kemudian keluar darah setelah itu, maka batal puasanya. Nah, kalau alaqah saja sudah membatalkan puasa, sudah menyebabkan nifas, apalagi kalau nifasnya keluar setelah melahirkan, setelah mengeluarkan mudghah, yaitu bayi atau janin yang berumur 81 sampai 120 hari. Alaqah mudghah. Selanjutnya pembatal puasa adalah gila,
Kemudian yang terakhir adalah murtad wal iyazu billah. Wal iyazu billah. Barakallahu fikum, masih ada sekitar 10 menit lagi. Sebenarnya pada pertemuan sebelumnya sudah pernah kita jelaskan ini bahwasanya ketika berpuasa ada hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan, ada hal-hal yang boleh-boleh saja dilakukan, ada hal yang makruh serta ada hal yang haram dilakukan. Hal yang sunnah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Abu Syuja', qala, beliau mengatakan wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Disunnahkan ketika berpuasa untuk melakukan 3 hal. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Kalau sudah kita pastikan bahwasanya matahari terbenam, kalau udah pasti waktu maghrib masuk, maka segerakan berbuka. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitrah wa zadal ahmad wa akharu as-sahur. Senantiasa manusia dalam keadaan kebaikan, selama mereka menyegerakan berbuka dan selama mereka mengakhirkan sahur. Tambahan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini di antara sunnah puasa yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Yang sunnah itu adalah menyegerakan berbuka. Adapun hukum berbuka sendiri, apa kira-kira? Yang sunnah itu adalah menyegerakan berbuka. Sedangkan hukum berbuka itu sendiri, apa kira-kira? Barakallahu fikum, ada yang tahu? Wajib. Barakallahu fik. Sedangkan untuk berbuka itu sendiri hukumnya adalah wajib. Karena kenapa? Karena kita dilarang menyambung puasa berturut-turut 2 hari. Nah, Nabi SAW anil wisal, namanya wisal, itu menyambung puasa. Enggak pernah berbuka di malam harinya, enggak makan, enggak minum, enggak juga mendatangi bergaul suami istri, dilarang oleh Nabi SAW. Nah, karena wisal itu menyambung puasa itu hukumnya haram, maka dari itu berbuka hukumnya wajib. Adapun menyegerakannya itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita tahu tentang ilmunya, maka kita akan dapatkan 2 pahala sebetulnya. Pertama, pahala wajib karena kita sudah berbuka. Yang kedua, pahala menyegerakan berbuka, sunnah. Jadi berkumpul pada kita 2 pahala. Pahala wajib menyegerakan pahala wajib berbuka dan pahala sunnah yaitu menyegerakan berbuka. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah taala, tentu berbuka itu kalau sudah pasti terbenamnya matahari, sudah pasti maghrib masuk. Berarti faidah yang baru lagi bahwasanya berbuka itu hubungannya dengan waktu, tidak dengan azan. Jadi kalau waktu udah masuk, walaupun kita belum dengar azan, maka sudah boleh berbuka. Iza aqbalal lail min hahuna wa adbara syamsu wa adbara nahar min hahuna faqad aftara shaim. Kalau udah datang malam, udah pergi siang, maka sudah berbuka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun belum dengar azan. Barakallahu fikum. Itu berbuka nanti akan dijabarkan oleh para ulama bahasanya dianjurkan berbuka dengan kurma. Dianjurkan berbuka dengan kurma. Kalau enggak ada kurma, maka berbukalah dengan air terlebih dahulu. Jadi urut berbuka itu kurma, kemudian air. Setelah air, kalau enggak ada air contohnya, baru berbuka dengan manisan yang tidak disentuh api. Seperti madu, atau susu yang diambil langsung dari kambing contohnya. Yang penting manisan yang enggak disentuh api. Kalau enggak ada itu, maka baru urutan selanjutnya adalah manisan yang disentuh oleh api. Apa ya contohnya ya? Ya banyak ya. Kolak dan lain sebagainya, konji dan lain sebagainya yang pernah disentuh oleh api. Itu kalau enggak ada juga, enggak ada kurma di rumah, enggak ada air di rumah, enggak ada juga manisan-manisan yang lain. Maka silakan berbuka dengan jima atau hubungan suami istri. Barakallahu fikum. Tapi kuat enggak ya? Barangkali.
Sunnah kedua kata beliau rahimahullah taala adalah mengakhirkan sahur. Sunnah kedua mengakhirkan sahur. Sama seperti yang kita bilang barusan, bahwasanya sahur itu sendiri hukumnya sunnah. Dan mengakhirkan sahur, melakukan sahur dekat-dekat subuh juga sunnah juga. Jadi kalau kita sahur dan melakukannya di akhir-akhir malam, kita dapat 2 pahala. Pertama, pahala sahurnya. Yang kedua, pahala mengakhirkan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Rasulullah SAW. Sahurlah, karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Ada 2 makna. Pertama, memang pada makanan yang dikonsumsi ketika sahur itu ada keberkahan. Yang kedua maknanya adalah memang pada waktu sahur itu ada keberkahan. Allah SWT turun ke langit dunia pada waktu itu. Doa-doa diijabah dan lain sebagainya. Ini ada 2 makna. Keberkahan pada makanan yang konsumsi dan keberkahan pada waktu sahurnya. Tasahharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking dianjurkannya sahur. Ista'inu bis sahur ala siyamin nahar. Minta atau bantulah puasa itu dengan sahur. Wasta'inu bil qailulah ala qiyamil lail. Dan bantulah qiyamul lail antum dengan tidur sejenak di siang hari. Nah, itu hadisnya kata Rasulullah SAW. Nah, sahur ini ternyata ada waktu-waktunya. Ada waktu awalnya dan ada waktu akhirnya. Waktu awal sahur itu bermula atau waktu sahur itu masuk dengan pertengahan malam. Pertengahan malam. Jadi baru terhitung dia sebagai sahur kalau kita lakukan sahur itu sejak pertengahan malam. Tengah malam itu bukan jam 12, tapi tengah malam yang hijri, yang syar'i itu adalah hitung jam dari maghrib ke subuh. Lalu bagi 2. Maka berapa nanti hasilnya? Maka contohnya dari maghrib jam 6 contohnya. Subuh jam 4. Maka ada 10 jam. Bagi 2, 5 jam. 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11 ke atas, itulah waktu-waktu sahur. Kalau kita sempat mengkonsumsi makanan sebelum jam 11, sebelum pertengahan malam, maka kita belum dapat pahala sahur. Sahur dapat pahala kalau dilakukan sejak pertengahan malam sampai sebelum masuk waktu subuh. Adapun imsak, kata-kata imsak yang kita dapatkan di kalender kita, yang itu ditulis 10 menit sebelum subuh, itu barangkali untuk kehati-hatian saja, kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Apakah masih boleh makan ketika itu? Kan nanti akan kita temui imsak jam sekian, sedangkan subuhnya beda jam sekian. Nah, itu barangkali untuk kehati-hatian saja. Masih boleh makan selama belum masuk waktu subuh. Tapi untuk kehati-hatian sudah boleh menahan sejak waktu imsak yang kita temui di kalender-kalender kita. Ya, walaupun sebenarnya Rasulullah SAW sahur beliau pernah dihitung oleh para sahabat, jarak antara sahur Rasul dengan sholat subuh itu sekadar membaca sekitar 50 ayat. Berapa ya waktu yang kita butuhkan untuk membaca 50 ayat? Anggaplah ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 50-nya sampai berapa rubu' ya? Mungkin sekitar 20 menit atau sekitar itu barangkali, atau mungkin 1/4 jam jarak. Jadi kita kasih juga jeda antara sahur dengan subuh kita. Itu yang idealnya sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, yang disunnahkan kita berpuasa, menjaga lisan. Menjaga lisan. Dalam Abu Syu'aib dikatakan tarkul hujri minal kalam. Menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tidak bagus.
menjaga lisan dari kebohongan, menjaga lisan dari ghibah, menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang keji, menjaga lisan dari namimah atau adu domba, dan lain-lain sebagainya. Menjaga lisan agar tidak bertengkar dengan orang lain. Hal ini disunnahkan karena berpuasa. Disunnahkan karena berpuasa. Enggak ada yang bertanya, oh Ustaz, berbohong itu kan haram. Ghibah kan haram. Yang adu domba kan sebenarnya haram. Otomatis kan sebenarnya menjaga lisan dari bohong, menjaga lisan dari ghibah, menjaga lisan dari adu domba, harusnya kan wajib, Ustaz. Tetapi kok kenapa di sini malah disebutkan itu sunnah-sunnah puasa? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Di sini dikatakan bahwasanya menjaga lisan dari hal perkataan yang nggak bagus itu hukumnya sunnah. Sedangkan sebenarnya kita tahu hukum berbohong itu haram, ghibah haram, adu domba haram. Otomatis harusnya menjaga lisan dari hal-hal demikian harusnya wajib dong. Tapi kok kenapa di bab puasa ini dikatakan sunnah-sunnah puasa? Di antaranya menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik. Kenapa kira-kira nih, Pak? Barakallahu fikum. Dikarenakan semua apa yang masuk dalam kategori ghibah atau berbohong itu tidak membatalkan puasa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau ketika menjaganya maka hukumnya sunnah. Kalau dikatakan wajib, maka berarti ketika kita melakukan hal itu maka batal puasa kita. Barakallahu fikum. Boleh. Barakallahu fikum. Ya, betul. Jadi begini. Pada hakikatnya memang pada aslinya menjaga lisan dari berbohong, menjaga lisan dari riba, namimah dan sebagainya, itu hukum asalnya sebenarnya wajib. Tetapi karena kita sedang berpuasa, jika dilihat dari segi puasanya, hukumnya adalah sunnah. Maka dari itu, kalau ketika berpuasa, ada kesempatan berbohong, ada kesempatan berghibah, menggunjing, ada kesempatan adu domba. Lalu kita jaga lisan kita agar enggak melakukan itu. Maka kita dapat 2 pahala. Dapat pahala wajib. Karena memang hukum asli menjaga lisan dari ghibah memang wajib. Maka ketika kita jaga lisan, kita dapat pahala wajib. Dan karena kita sedang berpuasa, nambah lagi pahala sunnahnya. Ketika kita menahan diri dari tidak berbicara yang kotor-kotor ketika berpuasa, maka kita dapat 2 pahala. Pahala wajib sebagai pahala asli dan pahala sunnah sebagai pahala yang kaitannya dengan Ramadan, kaitannya dengan puasanya. Itu makanya di bab-bab puasa, di pembahasan-pembahasan puasa, dia hanya dikategorikan sebagai sunnah-sunnah karena berpuasa. Sunnah-sunnah karena berpuasa. Walaupun memang pada hukum aslinya itu wajib. Dan juga barakallahu fikum, barusan faedah yang dikatakan oleh Ustaz Khalik, memang ada hadis mengatakan bahwasanya khamsun yufattirna shaim. Ada 5 hal yang membuat pahala batal, puasa batal. Al-ghibah wan namimah wal kazib, banyak, ada 5. Ghibah, adu domba, bohong dan lain sebagainya. Namun hadisnya dhaif. Anggaplah hadisnya sahih, tetapi maksudnya adalah membatalkan pahala puasa. Betul kata Ustaz barusan, ghibah, bohong, adu domba dan lain sebagainya. Ya, memang dia enggak membatalkan puasa, tetapi dia membatalkan pahala puasa. Maka dari itu barang siapa yang bergunjing ketika berpuasa, adu domba, sah-sah aja puasanya. Hutang kepada Allah, hutang kita sudah terbayar, tetapi pahala enggak dapat.
man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum meninggalkan perkataan keji ketika berpuasa dan masih juga melakukan perbuatan-perbuatan keji ketika berpuasa, maka Allah enggak butuh puasa yang dia lakukan. Allah enggak memberikan pahala kepada puasa yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Lanjut sedikit lagi dulu barakallahu fikum. Kita tuntaskan sedikit tentang sunnah-sunnah ketika berpuasa ini. Ada lagi nanti berbuka dengan kurma atau air. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian dianjurkan ketika berpuasa untuk tidak berbekam karena berbekam akan menyebabkan tubuh menjadi lemah. Oh, berarti bisa kita pahami bahwasanya ternyata berbekam itu tidaklah membatalkan puasa, melainkan dia hanya makruh ketika berpuasa karena dia menyebabkan tubuh menjadi lemah. Ya, memang Rasul pernah berkata, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang melakukan pembekam batal puasanya, dan orang yang dibekam batal puasanya. Tapi maksud itu adalah dia menawarkan berpotensi menyebabkan puasanya batal. Jadi makna hadis itu aftarul hajim wal mahjum, orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam berpotensi membatalkan puasa. Yang dibekam ya jelas diambil darahnya sehingga nanti dia bakal lemah. Sedangkan orang yang melakukan bekam, zaman dahulu bekam bukan zaman sekarang. Zaman dahulu alatnya belum alat yang kita ketahui yang pakai tangan. Zaman dahulu orang pakai tanduk sapi atau tanduk apa, langsung dia hirup sendiri pakai mulut dia. Ditusuk-tusuk dulu, kemudian langsung dia hirup sendiri. Otomatis kalau terhirup, kalau lepas nanti tentu akan masuk ke dalam kerongkongan. Maka itulah kata Rasul, berpotensi dia berbuka puasa, berpotensi batal puasanya si orang yang tukang bekam ini. Ya, kalau pakai alat bekam zaman dahulu, kalau pakai tanduk ya, langsung dia hisap langsung. Boleh nanti barangkali dicari di YouTube bekam masa lalu. Terakhir, ketika berpuasa disunahkan untuk menjaga diri dari syahwat. Makanya nanti suami makruh mencium istri ketika berpuasa. Walaupun dia yakin bahwa nggak bakal menyebabkan keluar mani ketika mencium istri, maka itu tetaplah makruh ketika berpuasa. Makruh ketika berpuasa. Kenapa kita mesti meninggalkan syahwat-syahwat? Padahal boleh-boleh aja kan dia nggak membatalkan puasa. Karena Allah mengatakan, yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Kenapa aku kasih pahala orang berpuasa itu dengan pahala yang berlipat ganda, kata Allah, karena dia rela meninggalkan makanannya dan rela meninggalkan syahwatnya demi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan jugalah syahwat-syahwat yang walaupun syahwat itu mubah, syahwat yang mubah, mencium istri, atau barangkali sampai-sampai para ulama mengatakan memakai parfum ketika hari Jumat, ketika berpuasa, kalau boleh ditinggalkan juga. Karena itu termasuk syahwat, syahwat yang mubah, syahwat yang mubah. Barakallahu fikum. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 20 waktu Indonesia Barat, maka kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Pembahasan kita pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang akibat melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, insyaallah taala. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan, kita terima pertanyaan terlebih dahulu. Yang ingin secara langsung boleh, yang ingin menulis secara langsung di kolom komentar juga dipersilakan. Kita tunggu beberapa saat. Barakallahu fikum.
Boleh angkat tangan, boleh langsung buka mic, bebas. Atau Ana bertanya? Ada yang bertanya mungkin? Kalau nggak ada yang bertanya, Tayyib. Tadi sempat kita bahas bahwasanya orang yang dia di negerinya belum terlihat hilal. Kemudian dia berangkat kepada negeri yang mana di sana orang sudah puasa. Apa yang dia lakukan? Dia beribadah sesuai dengan di mana posisi dia berada. Dia beribadah karena orang nahnu nata'abbad bi badanina. Kita beribadah sesuai dengan posisi. Barakallahu fikum. Otomatis nanti ketika dia berada di negeri ini, negeri yang dia tuju itu, orang sudah berpuasa 29 hari di sini. Indonesia contohnya. Udah puasa 29 hari. Kemudian hilal Syawal udah terlihat. Otomatis besok orang bakal Idul Fitri di Indonesia. Nah, maka dari itu Ramadan Indonesia cuma 29 hari. Otomatis orang yang datang dari Mesir Ramadannya cuma 28 hari. Apa yang dia lakukan? Tadi dia sudah mengikuti peraturan di Indonesia tadi. Dia berpuasa sebagaimana badannya berada di sana. Tetapi masalah selanjutnya adalah ternyata orang di Indonesia cuma puasa 29 hari. Sedangkan dia karena terlambat datang ke Indonesia, dia hanya berpuasa 28 hari. Sedangkan bilangan bulan Hijriyah enggak pernah ada yang 28. 5, 29 atau 30. Nah, apa yang dilakukan? Otomatis kurang dia 1 hari. Apakah cukup begitu aja? Ya udahlah ya Allah, kan saya pindah ya Allah, atau bagaimana? Ke Alif Muhammad Bintang hadir. Ustadz Hanafi Al-Haq. Hadir Ustaz. Apa yang dilakukan Ustazuna? Orang yang kurang jumlah hari puasanya. Apa yang dia lakukan? Kayaknya qadha sehari. Kalau mau puasa besok, orang udah Idul Fitri. Sedangkan nanti akan kita ketahui selanjutnya, pertemuan selanjutnya, haram berpuasa pada hari Idul Fitri. Ya betul, kayak kata Ustaz Alif, mengqadha, jatuhnya qadha. Kapan mengqadhanya? Ya ba'da Idul Fitri, mungkin tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, terserah. Yang penting dia mesti mengqadhanya dan dia tidak berdosa insyaallah. Udah itu aja dulu mungkin. Waktu sudah mengejar kita, sudah melampaui banyak. Ya mungkin tadi ada kesalahan teknis ketika mengumumkan mulainya jam 20.10, tapi tadi ada pengumuman pertama-tama tertulis di sana 21.10. Nah, untuk selanjutnya insya Allah tetap mulai pada jam 20.10 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam.